Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Tentunya kita percaya setiap hidup kita ada dalam penyertaan Tuhan. Mari bawa setiap hati dan hidup kita untuk kita masuk di dalam penyembahan kepada Tuhan. Tuhan menciptakan hidup kita berharga di hadapannya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terpulang takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Yang terpulang takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang tergulang takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Oh, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau membuat hidup kami berharga.
hadapan-Mu Tuhan. Kau memampukan kami, Kau menguatkan kami Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumber yang lahuda, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terpulang takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumber yang lahuda, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang, Dia akan jadikan terang, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, Kau menjadikan hidup kami berharga di mata-Mu. Biarlah sinar kemuliaan-Mu terus memancar di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi dan berkati setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari pada pagi hari ini kita memulai aktivitas kita untuk kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita rindu agar setiap hidup kita senantiasa ada di dalam penyertaan dan janji daripada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar akan subtema berhasil di masa yang sulit, ya. Berhasil di masa yang sulit, ya. Satu tema yang sungguh luar biasa bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan itu berkata berhasil di masa yang sulit di dalam setiap kehidupan kita. Oke, tentu saja Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, bahkan pengiringan kita kepada Tuhan, seringkali kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam kehidupan kita, bahkan tantangan-tantangan, bahkan Tuhan mengizinkan kegagalan yang harus kita alami dalam hidup kita. Ya, tetapi pada dasarnya Bapak Ibu Saudara, kita mengerti bahwa kita diciptakan Tuhan itu untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang dalam hidup ini, ya. Jadi oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, pastinya untuk kita tetap meraih keberhasilan atau kemenangan di masa yang sulit, tentu saja kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri Bapak Ibu Saudara, ya. Tentu saja kita harus mengandalkan kuasa atau kekuatan yang tidak terbatas dalam kehidupan kita untuk mengisi kekosongan, kelemahan, kekurangan di dalam setiap kehidupan kita, agar hidup kita mampu untuk meraih keberhasilan, kemenangan, dan kesuksesan dalam hidup ini. Ya, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, satu ayat yang akan kita renungkan bersama untuk mendasari kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita dapat berhasil di masa yang sulit. Kita buka di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Kita akan baca pada pagi hari ini.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana di dalam kitab Yeremia ini bahwa Tuhan berfirman, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ya, jadi untuk kita dapat dikatakan menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang meraih kemenangan dalam kehidupan ini, walaupun di masa yang sulit Bapak Ibu Saudara, tentu saja kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, untuk kita mengandalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara, pastinya kita tahu akan banyak tantangan-tantangan yang akan merintangi untuk kita dapat mengandalkan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, apa yang merintangi ketika kita akan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, yang pertama pastinya permasalahan yang ada dalam hidup kita. Seringkali kita berpikir bahwa permasalahan yang kita hadapi itu adalah permasalahan yang jauh lebih besar dari apapun yang kita miliki Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, ya. Dan pastinya Tuhan percaya setiap kita dapat melewatinya Bapak Ibu Saudara. Jadi pada pagi hari ini untuk kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita itu merupakan kewajiban kita Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi di dalam situasi dan kondisi apapun dalam hidup kita, pastinya kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, pastinya ada kemenangan, ada pertolongan, ada penyertaan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita bersama. Bahkan dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 dikatakan bahwa di luar Tuhan kita itu tidak dapat berbuat apa-apa Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi mungkin kita hanya mengandalkan kekuatan kita Bapak Ibu Saudara, ya. Atau mungkin kita merasa kita yang paling bisa, kita paling benar, kita paling bijaksana dalam kehidupan ini. Tetapi satu hal yang harus kita mengerti Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dan kita lupa untuk mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita, ya, mungkin hasilnya kita bisa meraih kemenangan, tetapi kemenangan itu hanya bersifat sementara Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi berbeda ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka saya yakin dan percaya kemenangan yang kekal, kesuksesan yang kekal, bahkan pengharapan yang pasti itu akan kita terima dalam setiap kehidupan kita, ya. Kalau diperhatikan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8, bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, maka akan banyak berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap kehidupan kita, ya. Yeremia 17 ayat yang ke-8, yang pertama dikatakan kita tidak akan mengalami datangnya panas terik dalam kehidupan kita, ya. Jadi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara akan senantiasa ada di dalam damai dan sejahtera daripada Tuhan, karena diberkati, ditolong, bahkan disertai oleh Tuhan. Ini merupakan satu kerinduan bagi setiap kita anak-anak Tuhan untuk kita dapat merasakan akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang berikutnya adalah yang daunnya tetap hijau dan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Jadi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka hidup kita akan dibuat berbeda oleh Tuhan, ya. Pastinya akan ada kehidupan yang berbeda antara hidup anak-anak Tuhan dan hidup orang-orang dunia. Dan pastinya
Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kehidupan anak-anak Tuhan akan jauh lebih diberkati daripada kehidupan orang-orang dunia. Kuncinya Bapak Ibu Saudara, kita mau mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dan yang paling penting Bapak Ibu Saudara, di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8 di ayat yang akhir, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, jadi inilah yang menjadi tujuan akhir dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan menginginkan agar setiap hidup kita senantiasa berbuah di dalam Tuhan. Ya, jadi setiap ranting-ranting yang tidak berbuah itu akan dipangkas dan dibuang ke dalam api. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita semua pastinya rindu untuk kehidupan kita itu menghasilkan buah, sehingga pada akhirnya kita dapat menjangkau akan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, lalu poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya agar kita tetap berhasil di masa yang sulit. Yang kedua adalah akui Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita mengakui hanya satu-satunya Tuhan itu merupakan penolong dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, kekuatan yang kita punya, kemampuan yang kita punya itu terbatas adanya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita perlu akan kuasa Tuhan yang tidak terbatas, unlimited Bapak Ibu Saudara, untuk memenuhi dalam setiap kehidupan kita. Karena ketika kuasa Tuhan itu bekerja dan tinggal dalam kehidupan kita, maka saya percaya setiap kita akan menjadi kawan sekerja Allah yang luar biasa. Kita buka di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Jadi setiap jalan kehidupan kita itu sudah ditetapkan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Hanya saja kuncinya adalah kita mau mengakui Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam setiap kehidupan kita. Ya, untuk mempercayai sesuatu hal di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti atau di tengah-tengah kondisi yang sulit itu tidaklah mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi inilah yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana di dalam situasi sesulit apapun kita mau terus mengandalkan Tuhan. Kita mau mengakui hanya Tuhanlah yang menjadi sandaran, bahkan penolong di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 41 Bapak Ibu Saudara, Yesaya 40 ayat yang ke-31, janji Tuhan bagi setiap kita yang menanti-nantikan akan Tuhan adalah, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi inilah janji yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Setiap anak-anaknya yang mengandalkan dan menantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya keberhasilan Bapak Ibu Saudara, tetapi penyertaan yang sempurna, kekuatan yang baru seperti burung Raja Wali yang akan terus naik tinggi dan tidak akan pernah turun. Jadi inilah yang harus kita tempuh dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena kemauan Tuhan itu adalah menjadikan kita umat-umat yang lebih daripada pemenang. Oke, lalu poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang paling penting poin yang ketiga, agar kita tetap berhasil di masa yang sulit adalah jangan pernah ragukan akan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, mungkin pada hari-hari ini atau pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belum mengerti akan rencana Tuhan yang akan dikerjakan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi tetap percayalah kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam Tuhan ada rencana-rencana yang luar biasa, yang ajaib, yang Tuhan akan terus kerjakan
dan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ya. Jadi Tuhan itu sudah menyediakan masa depan yang gilang gemilang, bahkan keberhasilan, kesuksesan, penyertaan yang sempurna bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Hanya kuncinya adalah, Bapak Ibu Saudara, kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Pagi hari ini apa yang masih belum terbuka dalam hidup kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Hidup kita bisa saya ibaratkan seperti gembok, Bapak Ibu Saudara, yang masih terkunci. Dan bagaimana kita bisa membuka gembok dalam kehidupan kita? Tentu saja kita harus memiliki kunci yang tepat untuk membuka gembok dalam hidup kita, ya. Gembok kesehatan, gembok permasalahan keluarga, atau gembok kemalasan, ya. Kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan biarkan gembok-gembok yang ada dalam kehidupan kita itu menghalangi akan keberhasilan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita, bahkan penyertaannya dinyatakan bagi setiap kita, maka saya percaya bahwa apapun yang akan kita kerjakan itu akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, terus jadikan Tuhan sebagai senter, sebagai poros, sebagai panutan untuk kita menjalani setiap kehidupan ini. Jadi kita tidak akan pernah menoleh ke belakang atau kita berbuat hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan, tetapi kita berfokus dan berlari kepada tujuan yang Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Bapa bahwa kemenangan, keberhasilan itu akan terus mengikuti di dalam langkah setiap kehidupan kami ketika kami mau mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, mari tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan, ajari kami untuk kami terus mengandalkan Engkau lebih lagi Tuhan. Ajari kami untuk kami hidup di dalam kehendak-Mu Bapa, karena kami tahu ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan dan sediakan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kehidupan aktivitas kami pada pagi hingga malam nanti, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.